Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat-sehat saja ya. Anak-anak kelas 5 ya, kita akan melanjutkan materi SKI pelajaran kedua. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran online pelajaran SKI ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak ya. Anak-anak, ini ada sedikit kesalahan. Kalau di buku paket anak-anak itu pelajaran 2, kalau di sini adalah pelajaran 1 ya. Anak bisa membuka pelajaran 2 tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah ya. Oke, lanjut anak-anak ya. Baik ya. Apa yang kita pelajari? Nah, ini ya. Dalam membina masyarakat Madinah yang kita pelajari ada apa? Pembinaan di bidang sosial, pembinaan di bidang ekonomi, pembinaan di bidang agama, dan pembinaan di bidang pertahanan. Tadi di sini akan ada mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor serta perjanjian Madinah. Ini yang akan kita pelajari. Anak-anak bisa membuka juga di halaman 15, 16 dan seterusnya ya. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah pembinaan bidang sosial. Bagaimana Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah, terutama dalam bidang sosial. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama dulu ya. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin penduduk Mekah yang hijrah atau pindah ke Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Ansor adalah orang Madinah yang menerima dan membantu kaum muslimin penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Jadi kalau Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ikut rombongan Rasulullah. Sedangkan yang Ansor itu orang Madinah yang menolong atau yang menerima kedatangan Muhammad dan orang-orang Muhajir atau orang Mekah ya. Kedua golongan ini sangat patuh kepada setiap perintah Nabi Muhammad SAW. Kepatuhan kaum Muhajirin terhadap Nabi Muhammad SAW terlihat dalam hal berikut. Nah, contohnya satu, kerelaan mereka untuk pindah ke Madinah dengan meninggalkan segala apa yang dimiliki di Mekah. Ya, punya rumah ditinggal, ya rumahnya ditinggal, punya kebun ditinggal juga, ya. Itulah saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Mereka ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Kedua, kerelaan mereka untuk menghadapi segala kesulitan ketika hijrah maupun setelah sampai di Madinah. Karena taruhannya nyawa ini, ya dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy ini. Nyawa taruhannya, keluarga juga ikut susah. Ya. Kepatuhan kaum Ansor kepada Nabi Muhammad SAW terlihat dalam hal berikut. Nah, ini yang kaum Ansor. Gimana ini? Nah, ini. Satu, kesediaan mereka untuk menerima kaum Muhajirin yang pindah ke Madinah nih. Orang Ansor ini kan yang menerima tadi, ya, itu menerima padanya. Itu. Yang kedua, kesediaan mereka untuk membantu segala kesulitan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Nah, ini termasuk juga kepatuhan kaum Ansor. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Selain untuk menyatukan mereka, hal demikian juga untuk memperkuat barisan kaum muslimin dan untuk menghindari terjadinya kembali permusuhan lama yang pernah terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, setiap orang dipasangkan menjadi saudara dengan yang lain. Pada saat itu ada sekitar 100 orang yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi. Di antara 100 orang tersebut yang tercatat dalam beberapa buku sejarah Islam adalah sebagai berikut. Satu, jadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini disaudarakan ya. Contohnya itu Abu Bakar dengan siapa? Dengan Khadijah bin Zubair. Yang kedua, Umar bin Khattab dengan siapa? Dengan Iqbal bin Malik. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Sampai nanti anak-anak bisa membaca ya. Ini ada terakhir Bilal bin Rabah dengan Abu Thaib. Itu mereka disatukan menjadi satu kesatuan. Ini anak-anak ya. Ayo kita baca anak-anak. Ini ada sebuah ayat
Ya, Quran surat Al-Hujurat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu atau yang berselisih itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya. Ya, ini ayat yang melatar belakangi sehingga Muhajirin dan Ansor bersatu atau dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya. Ya, kedua apa? Menyepakati perjanjian Madinah. Kenapa? Lah ini. Nah, kota Madinah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan dasar dan nilai-nilai agama. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mengatur tata negara berdasarkan ajaran Islam dan menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad menjamin kebebasan pemeluk agama lain seperti Yahudi, Nasrani yang berbeda di Madinah sepanjang mereka mentaati perjanjian Madinah yang telah disepakati. Perjanjian Madinah adalah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW beserta seluruh kepala suku dan pemuka agama lain di sekitar Madinah untuk hidup bersama-sama, berdampingan, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling menghormati, dan saling menjaga keamanan Madinah. Perbedaan yang terjadi di antara mereka tidak menjadikan perpecahan dan rusaknya suasana ketentraman kota Madinah. Perjanjian Madinah adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Yahudi yang berlangsung pada tahun ke-2 Hijriah. Di antaranya siapa? Satu, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup berdamai serta bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Dua, apabila ada salah satu pihak yang diperangi oleh musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang tersebut. Tiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Segala perselisihan yang muncul di antara mereka harus dikembalikan kepada kepemimpinan Nabi Muhammad. Itu adalah isi dari perjanjian Madinah. Oke, nah lanjut. Nah, ini yang B, pembinaan di bidang ekonomi. Ya, pembinaan di bidang ekonomi. Apa ini? Keadaan ekonomi bangsa Arab Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana masih dalam kondisi yang buruk. Kesejahteraan tidak merata, di mana batas antara yang kaya dan yang miskin sangat jauh sehingga terdapat kesenjangan sosial. Penduduk Madinah dari suku Arab dalam kaitan ekonominya bergantung kepada penduduk Madinah dari bangsa Yahudi. Pasar-pasar dikuasai oleh bangsa Yahudi. Sebagian besar penduduk Arab Madinah bermata pencarian bertani. Mereka sering mengalami kerugian akibat cara-cara penjualan yang dilakukan sangat tidak wajar. Hasil panen mereka biasanya dibeli di tengah jalan. Nah, ini ya. Inilah pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mensejahterakan orang Madinah ya. Jadi permasalahan itu tambah besar ya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad membuat aturan dan Nabi Muhammad mengaturnya berdasarkan syariat Islam. Tidak ada lagi orang yang membeli di tengah jalan sebelum sampai ke pasar dan sebagainya ya. Yang C, pembinaan di bidang agama. Manusia terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Di dalam membangun masyarakat Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya membangun segi jasmaninya saja, tetapi juga rohaninya, sehingga terbentuklah manusia-manusia yang kuat dan muda dan tidak mudah putus asa. Termasuk membangun masjid, dibuat untuk apa? Dakwah Nabi Muhammad, menyampaikan syiar agama ya, dan sebagainya. Lanjut D, pembinaan di bidang pertahanan. Kurang dari setahun setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, turun perintah dari Allah untuk melawan orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran surat Al-Hajj ini ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Hajj ya. Artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Nah, anak-anak, inilah ayat yang melatar belakangi sehingga umat Islam boleh berperang. Ini ya. Saat perintah Allah tersebut turun, satu-satunya kelompok yang memerangi Muhammad adalah orang Quraisy. Nah, akhirnya apa? Terjadilah perang Badar ya, perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam ya. Selanjutnya anak ya, mari kita diskusikan. Ini ada beberapa sebenarnya anak tugas ya, diskusi, lakukan, ayo berlatih ya. Cuman Ustadz mau minta ke kalian, ke anak-anak ya, di sini juga ada rangkuman ini. Tugas anak-anak adalah merangkum ya, merangkum pelajaran 2 ini ya. Nanti setelah anak-anak merangkum, anak bisa memfoto ya, dikirim ke classroom atau ke nomor WhatsApp Ustadz ya. Jadi tugas anak-anak adalah itu tadi, merangkum, memfoto dan mengirim ke classroom atau ke nomor HP Ustadz Jun. Itu aja dari Ustadz ya, memang karena ada keterbatasan waktu ya. Kita berdoa semoga virus corona ini segera berlalu dan anak-anak bisa kembali lagi pembelajaran di kelas agar enak ya, bisa bertemu, bisa tanya jawab, langsung tetap muka. Itu aja dari Ustadz, mohon dimaklumi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.